Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Siti Aisyah. Jangan lupa di like, subscribe, dan share. Saya di sini akan berbagi ilmu lagi tentang konsep dasar perilaku produsen, yaitu ada A. Kurva produk rata-rata dan marginal. Kurva produk rata-rata menggambarkan jumlah output yang dihasilkan per unit input yang digunakan. Sementara itu, kurva produk marginal menunjukkan tambahan output yang diperoleh dari penambahan satu unit input tambahan. Kedua kurva ini penting untuk memahami efisiensi penggunaan sumber daya dalam proses produksi. B. Tahap-tahap produksi. Produksi biasanya dibagi menjadi beberapa tahap berdasarkan hubungan antara input dan output. Tahap pertama adalah ketika produk marginal meningkat. Tahap kedua, produk marginal mulai menurun tetapi masih positif. Tahap ketiga, produk marginal menjadi negatif. Memahami tahap-tahap ini membantu produsen menemukan tingkat produksi yang optimal. C. Tingkat substitusi input marginal. Tingkat substitusi input marginal adalah rasio di mana suatu input dalam digantikan dengan input lain tanpa mengubah jumlah output yang dihasilkan. Konsep ini penting dalam mengambil keputusan produksi agar dapat memaksimalkan efisiensi dengan kombinasi input yang tepat. Teori produksi. A. Pendahuluan. Teori produksi membahas bagaimana produsen mengubah input menjadi output. Ini mencakup analisis hubungan antara faktor produksi dan hasil yang diperoleh. Setara bagaimana keputusan produksi dibuat untuk mencapai efisiensi dan keuntungan maksimal. B. Teori produksi. Teori ini menjelaskan proses produksi secara sistematis, termasuk bagaimana input seperti tenaga kerja, modal, dan bahan baku digunakan untuk menghasilkan barang atau jasa. Fokusnya adalah pada hubungan teknis, dan ekonomis dalam produksi. C. Kurva kemungkinan produksi. Produksi pensimulasi survei. Kurva ini menggambarkan batas maksimum kombinasi dua jenis barang yang dapat diproduksi dengan sumber daya yang tersedia. Kurva ini membantu menunjukkan konsep efisiensi, kelangkaan, dan trade-off dalam produksi. D. Input produksi. Input produksi adalah semua sumber daya yang digunakan dalam proses produksi, seperti tenaga kerja, modal, tanah, dan teknologi. Pemilihan dan pengelolaan input yang tetap sangat penting untuk meningkatkan produktivitas. E. Tahap produksi. Tahap produksi mengacu pada proses yang dilalui dalam menghasilkan barang atau jasa, mulai dari pengumpulan bahan baku hingga produk jadi. Setiap tahap memiliki peran penting dalam menemukan kuantitas dan kualitas output. F. Laba maksimum. Laba maksimum adalah kondisi di mana selisih antara total pendapatan dan total biaya produksi mencapai nilai tertinggi. Produsen berusaha mencapai titik ini dengan mengoptimalkan penggunaan input dalam menentukan tingkat produksi yang saling menguntungkan. Terima kasih. Semoga ilmu ini bermanfaat bagi kalian yang menonton. Sebelumnya, saya meminta maaf karena saya juga masih belajar. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.